Selamat malam semuanya. Ya, ini FTG edisi 7 Agustus 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar YFTalk edisi kemarin 6 Agustus. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba jawab satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari YFTalk ini, dukung kami dengan klik like. Oke, hari ini ISG masih bergerak cenderung flat, sempat naik di 7.500. Sepertinya ini kalau kita lihat di time frame jangka pendek H1 ya, terlihat terkonsolidasi ya di rentang 7578. Kemungkinan ya masih dalam proses penurunan, masih dalam proses koreksi. Dalam waktu dekat kemungkinan akan ada pengujian di 7462 dan secara teknikal harusnya ada koreksi terlebih dahulu ya, setidak-tidaknya di area 7400 ke bawah ya, dengan target penurunan merites support baru di 7200-an. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan saham ya. Malam Pak Yev, tolong bahas ICBP, apakah bisa untuk trading? Baiknya entry di berapa dan TP1, TP2 SL-nya di berapa? Terima kasih banyak Pak Yev, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Oke, kita lihat ICBP. Secara teknikal ICBP saat ini sedang menguji support ya, jadi masih dalam proses pengujian. Jika terjadi rebound atau swing naik, Anda bisa trading ya dengan stop loss di level saat ini ya di 7.500. Tetapi sementara ini karena belum terjadi rebound ya, mengantisipasi tembus ke bawah, saran saya tunggu di 7.275. Jadi tunggu mana yang lebih dulu terjadi. Kalau misalkan masih turun ke bawah, saran saya tunggu di 7.300 7.200 area tersebut gitu ya. Untuk TP, apabila misalkan terjadi rebound di atas 9.625, TP-nya hanya di 9.900 ya, itu target pullback. Ya menurut saya ini lumayan besar untuk ICBP, karena ICBP ini kan cukup besar, itu sekitar 3%. Jadi kita harus menjaga ekspektasi potensi kenaikan dari saham ini hanya 3%-an dari harga breakout di 9.600 gitu ya, sehingga mungkin akan lebih baik secara teknikal ataupun secara potensi upside apabila terjadi penurunan terlebih dahulu di 9.300 agar upside-nya menjadi lebih besar ya, 7%-an gitu. Oke, lanjut ya. Mohon analisa MSTI, sudah punya di harga 13.40, rencana mau tambah lot untuk long term invest. Secara teknikal bisa tambah di harga berapa? Terima kasih sebelumnya. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih doanya. Oke, MSTI ini saham yang juga kebetulan kita miliki, kita rekomendasikan di di PIR dan di Peers. Kebetulan keduanya punya di saham ini dan sudah naik ya. Posisi saat ini posisinya sudah mengalami kenaikan. Tentunya untuk menambah posisi kita perlu cek dulu bagaimana sih MSTI ini secara teknikal dan juga secara plan. Kami akan cek dulu ya. Jadi kita rekomendasikan saham MSTI ini di PIR ya. Di PIR itu di tanggal 25. Ini dua layanan kami kebetulan masuk di saham yang sama di waktu yang sama ya. Di MSTI ini di tanggal 25 Agustus itu di sini ya. Di area-area sini nih. Nah, 2024. Jadi kemungkinan besar area akumulasinya di 1.500 ya. Nanti kita akan coba cek gitu ya. Jadi setelah kita rekomendasikan saham ini di layanan kami ya. Nah, ini ya di Agustus. Ini mengalami penurunan 21% ya. Jadi ini contoh ya, bahwa kalau kita dapat rekomendasi PIR, yang kita harapkan adalah setelah rekomendasi keluar, saham tersebut adalah turun. Jadi kita cek dulu ya zona akumulasinya. Oh ya, untuk private trading dulu masih waiting list ya, untuk saat ini 34 antriannya. Silahkan bagi Anda yang berminat
full time trader ya. Oke, kita coba cek ya MSTI, semoga bisa dibuka. Saya mendapatkan akses. Oke, kita dapat akses. Jadi ini secara fundamental ya, saya tidak perlu jelaskan, tapi kita akan fokus pada zona akumulasi. Jadi zona akumulasi MSTI ini cukup lebar. Kebetulan di 1700 dan 1500. Harga saat ini masih di area zona akumulasi ya, tetapi mungkin Anda bisa buy on weakness di area yang sedikit lebih rendah ya. Jadi setelah kita rekomendasikan saham ini kebetulan turun ya. Terakhir pun kita akumulasi gitu ya. Kita akumulasi, harga masih cukup. Nah ini ya, di 1400 ya, 1400 mungkin kita juga dapat di di harga yang lebih rendah lagi, misalkan di bulan April ya kemarin. Nah, kemarin sempat turun lagi gitu ya. Nah, sekarang ini sudah posisinya sudah floating profit. Nah, kalau kita lihat teknikal saat ini, Anda masih bisa buy on weakness di bawah 1600 ya seharusnya. Jadi kalau kita lihat jangka pendek ini ya, ini masih dalam proses koreksi setelah rally ya, kemungkinan akan bisa retest di 1590. Ini adalah area yang bisa Anda coba tunggu ya, di 1590 sampai dengan 1530 ya. Kita sudah pernah sampaikan bahwa saham ini kemungkinan besar dalam jangka panjang bisa melebihi level tertinggi sebelumnya, sehingga potensi upside-nya harusnya sangat cukup menarik ya apabila kita memiliki modal di bawah 1500-an apalagi gitu ya. Jadi misalkan kita mau menambah, ini kita menambah tapi juga tergantung dengan pengalokasian dan juga average Anda saat ini ya. Kalau misalkan pengalokasian Anda mungkin masih cukup kecil ya, katakanlah misalkan kecil itu untuk MSTI mungkin sekitar di bawah 5 PV, Anda bisa menambah di 1500-an. Itu untuk meningkatkan posisi tetapi tidak meningkatkan secara rata-rata average price yang Anda punya gitu ya. Walaupun itu sebenarnya ya kita fokusnya pada areanya aja. Kalau areanya sudah memang menarik ya nggak apa-apa sebenarnya. Di bawah 1600 itu sudah cukup menarik ya untuk MSTI secara fundamental ataupun secara teknikal gitu ya. Oke, lanjut ya. Mohon analisa teknikal saham HUMI untuk swing. Oke, bagaimana potensi risk rewardnya jika masuk di harga sekarang? Oke, untuk swing secara teknikal saat ini harga masih di bawah batas minimum trading di private trading room. Jadi saya akan berkomentar sesuai teknikal saja. Anda mungkin punya peraturan tersendiri, batasan trading tersendiri di untuk edukasi aja. Di private trading room tidak merekomendasikan saham yang harganya di bawah 70 secara nominal. Ya. Untuk kita masuk ke pembahasan HUMI ini, Humpus ya. Secara teknikal Humpus ini masih potensi naik ya. Karena apa? Karena trennya masih naik. Dilihat dari kecenderungannya masih naik dan pola roundingnya ini sepertinya akan berlanjut ya. Kemarin sudah mencapai target terdekat 1,6 di 76. Jadi kalau Anda mau trading di harga saat ini, harganya 69 bisa dengan sampai dengan area 67 ini bisa Anda buy on weakness di 67 dengan stop loss ketat di 65 ya, cukup ya untuk trading. Saya rasa dengan nominal yang cukup kecil, kalau Anda bisa BOE di 68 average, Anda bisa memasang TP1 misalkan di 72, TP kedua di sekitar 75 atau mungkin sedikit di 76. Ya, itu menjadi 10% dan itu memenuhi secara persentase upside itu cukup ya. Dan secara jangka pendek sebenarnya ini bisa aja naik lebih tinggi ke ekstensi 2 kali ya di 79. Jadi secara risk and reward ya ini cukup menarik ya, tetapi masih di bawah. Mungkin kalau dia bisa tutup di 70 ke atas, mungkin kita bisa trading di private trading. Mungkin saja. Ya, kita lihat nanti. Lanjut ya. Apakah ANTM sudah menarik untuk swing trade? Mohon analisa teknikalnya Pak Yef. Oke, kita lihat. Oke, untuk Antam secara teknikal saat ini sedang menguji resist konsolidasi. Jadi setelah rally ya, sebuah saham itu ada turunnya seperti ini ya. Ini adalah namanya koreksi ya. Jadi tidak ada tuh naik terus menerus tanpa henti, ada turunnya juga, ada konsolidasinya juga. Nah, kalau kita mau trading di saham konsolidasi, tentu saja strategi yang paling tepat adalah tunggu di support. Supportnya ada di 12.800 ya, di bawah 3.000 ya. Jadi untuk saat ini menurut saya menanggung ya, sebaiknya nunggu breakout sekalian.
agar ruang upside-nya terbuka ya. Jadi harus menunggu breakout di atas 3240 atau 3250 dengan TP di 3560, ekstensi TP kedua di 4000 bahkan ini ya, bisa ke 4000 kalau ekstensi jangka menengah, jangka pendek menengahnya gitu. Dengan stop loss tentu saja di 3200 ini ya. Kalau misalkan dia false breakout, Anda harus segera keluar karena mengingat saham ini sudah tinggi. Begitu kira-kira. Izin konsul TP lanjutan SMGA. Saya masih hold rekom PTR kemarin, proteksi di berapa? Thanks Pak. Oke, kita lihat SMGA. Ini salah satu saham yang hari ini cukup menjadi salah satu yang naiknya cukup signifikan ya. Kebetulan, sekali lagi kebetulan kita rekomendasikan kemarin ya. Kemarin kalau nggak salah ya. Kemarin atau 2 hari yang lalu SMGA. Kita cek dulu ya TP-nya berapa. Jadi kita rekomendasikan di 86, tentunya belum naik ya. Saat belum naik. Ya di tanggal 5 Agustus, tanggal 5 Agustus ini ya. Nah, di sini nih ketika dia menguji dan breakout. Jadi kita buy on breakout ya. Ini posisinya adalah buy on breakout. Jadi buy on breakout, setelah breakout kemudian dia turun meretest, kita buy on weakness di area breakout itu. Dan setelah itu naik ya, kebetulan sekali lagi TP-nya di 97, hari ini sudah di 118. So, kalau kita bicara TP sebenarnya ini sudah layak untuk dijual ya. Kalau Anda masih punya, Anda masih ingin hold, bisa dengan proteksi. Untuk TP selanjutnya di 124 ini 0,6 ya, jadi harap hati-hati kalau dia tembus ke sana, arah lanjutannya di 143. Untuk cut profit, kalau misalkan Anda masih punya dan ingin cut atau proteksi, Anda bisa cut profit di 106. Oke, begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong bahas teknikal saham WOOD untuk trading. Oke, WOOD secara teknikal saat ini breakdown dari support EMA ya. Secara teknikal perlu menunggu yang namanya konfirmasi dia rebound ataupun swing naik. Dan swing naiknya ini saya akan melihat dari kecenderungannya akan cenderung konsolidasi. Kenapa begitu? Setelah dia tembus ke EMA, kita akan lihat perilaku sebelumnya atau pola yang mirip ya. Setelah dia rally ya, kemudian dia turun dan menembus EMA, kemungkinan dia naik tidak jauh dari level ini. Jadi ini adalah ekspektasi kita, ekspektasi TP kita maksimalnya di sini. Ya, kalaupun dikasih lebih, kita anggap itu bonus ya. Itu ya. Jadi kalau misalkan saat ini baiknya adalah buy on breakout untuk konfirmasi dia rebound di 396 dengan stop loss di harga 386 atau 384 untuk TP ya. Ini diperhatikan ya, karena apa? Karena kita khawatir nanti dia konsolidasi dan menyempit seperti yang terjadi sebelumnya. TP terdekat ya 0,6 ya di 418. Kita ambil satu tick di bawahnya. Sebenarnya di 420, kita ambil satu tick di bawahnya di 414 atau 416 ya. Kemudian untuk TP selanjutnya ya, ini kita perkirakan di area ya, kita sebut area 428 sampai dengan 440. Jadi di area itu harusnya menjadi TP kedua. Untuk stop loss di bawahnya ya, sekali lagi di bawah level breakout itu, kalau dia balik lagi ke bawah harus cut. Kenapa? Karena takutnya dia akan melanjutkan menjadi tren turun. Begitu. MTL untuk swing berapa TP dan SL-nya? Baik. Untuk swing ya, MTL. Jadi saham ini juga cukup sempit ya kalau saya rasa untuk swing. Kalau kita lihat dari historical, pergerakannya masih terbatas. Kenapa ya? Dia konsolidasi gitu ya. Konsolidasi itu kan sebenarnya tidak selalu kecil tetapi terbatas. Ini perlu kita pahami bahwa sebuah konsolidasi itu ada yang menarik dan ada yang tidak menarik. Tugas kita sebagai trader, kita harus bisa memperkirakan berapa potensi upside. Nah, ini sekitar 9% dari harga saat ini. Jadi terbatas ini adalah ekspektasi kita. Sekali lagi, kita tidak bisa melebihi target ini dulu untuk sementara waktu. Ya, kenapa? Karena belum ada konfirmasi. Ya, kalau kita melebihi itu artinya kita berspekulasi. Jadi kita pun tidak pernah mengambil tepat di target yang sebenarnya. Misalkan ya tadi ya, misalkan
kita melihat SMGA itu bisa ke 0,6, kita nggak ambil 0,6 itu sebagai targetnya ya, tapi di bawahnya. Agar apa? Agar konsistensi itu terjaga ya. Nah, kita lihat dari sini ya, potensinya ya sekitar 9%, tetapi kita nggak akan ngambil di 0,7. Misalkan 0,7 adalah TP terdekatnya, itu sekitar 2% ya. Kenapa begitu? Untuk mengantisipasi sebuah penyempitan, konsolidasi yang menyempit. Kenapa? Karena sebelumnya dia menyempit seperti ini menyempit, dan ini bisa aja menjadi penyempit. Kita harus bisa memperkirakan ini ya, kita harus bisa mengantisipasi hal ini terjadi. Agar apa? Agar kita tidak terjebak di dalam konsolidasi. Ada banyak yang terjebak di konsolidasi ya, jadi kita beli saham itu diem aja. Nah, sedangkan kalau kita trading, ini prinsip trading ya, sekali lagi ini bukan prinsip investasi. Kalau investasi kan kita hold selama mungkin ya, tapi kalau trading kita akan hold selama dia masih memenuhi syarat untuk trading. Kalau tidak, kita harus segera keluar. Kenapa? Artinya kalau misalkan terlalu lama kita terjebak di dalam konsolidasi. Terjebak di dalam konsolidasi itu ya kurang lebih sama dengan nyangkut dalam tanda kutip ya. Ini sedikit di atas level nyangkut floating loss. Tapi kalau misalkan kita terdiam di situ, artinya kita stuck dan uang kita tidak berputar. Ya, gitu. Ini mungkin akan berlawanan dengan prinsip investasi. Kalau investasi kan kita jangka panjang, kalau trading jangka pendek gitu ya. Inilah pentingnya kita harus tahu dan bisa membayangkan dan memperkirakan bagaimana sih pola selanjutnya. Nah, ini sementara ini polanya ini potensinya cuma 2%-an ya, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ambil di saham ini, idealnya memang belinya di support sini ya, di support sini. Misalkan di 525 ini kebetulan kemarin kita pernah ngambil ya saham MTL ini, tapi sekali lagi kalau konsolidasi kita akan mengambil di support ya. Kita tidak melarang trading di saham yang konsolidasi ya, tetapi kita harus tahu memposisikan diri di harga yang mana kita bisa beli ya, di harga yang support dan dengan syarat potensi upside-nya menarik. Kalau kita beli di 525 ini di sini ya, kira-kira di support ini ya, ini tanggal Juni ya 24. Nah, ini ya di 24 Juni itu di sini ya. Ya, dengan target pun juga kita batasin, tapi memenuhi syarat ini yang 11%. Ya. Gitu. Sebenarnya bisa lebih ya, karena dia bisa naik 600. Sekali lagi kita nggak pernah ngambil di potensi maksimal. Ya. Jadi saham ini bisa naik ke sekian, kita akan ambil di bawahnya. Untuk apa? Untuk menjaga konsisten agar kinerja PTR tetap on track dan tetap mempertahankan pertumbuhan yang positif setiap bulan, setiap tahun ya. Ya, makanya kita nggak pernah menempatkan trading itu dengan serakah. Kita terus menerus, istilahnya kita hold selama dia masih naik. Tidak seperti itu, tidak sama dengan bull hunter. Kalau bull hunter kita bisa maksimalkan semaksimalnya gitu ya, sampai dengan dia reversal misalkan. Tetapi kalau di private trading kita on target. Kalau target sudah kena ya kita akan rekomendasikan sell gitu ya. Sekali lagi untuk ini edukasi ya, selain pembahasan MTL, kita harus memberikan edukasi seperti ini untuk menambah mungkin pandangan. Bapak Ibu tidak harus mengikuti kami sama seperti kami. Anda boleh mengikuti menggunakan metodologi ataupun pendekatan lain. Misalkan saya mau trading Pak, tetapi dengan pendekatan fundamental, itu boleh. Tidak ada yang melarang dan tidak ada yang bilang itu salah. Boleh. Saya investasi dengan metodologi membaca arah bulan misalkan, atau kita bulan sabit, atau ini ada yang seperti itu apakah itu salah? Enggak, boleh aja selama itu profit, boleh gitu ya. Jadi tapi kami tidak menggunakan itu, makanya saya akan jawab sesuai dengan apa yang kami gunakan ya gitu. Jadi cara kita melihat teknikal itu seperti itu ya, cara kita untuk trading atau investasi. Mungkin kita harus jelaskan supaya nanti apabila Anda mungkin tertarik dengan layanan kami, Anda tidak kecewa gitu ya. Ternyata kalau trading tidak pakai fundamental ya gitu. Jadi kalau kita nggak pakai fundamental itu sudah saya jelaskan gitu ya. Walaupun mungkin yang join itu nggak nonton, tapi saya sudah jelaskan gitu ya. Dan kalaupun Anda baca di layanan kami, itu sudah dijelaskan bahwa pendekatannya adalah swing trading dan tidak ada fundamentalnya. AMRT untuk swing apakah menarik Pak? Oke.
AMRT. Nah, ini juga ya kita lihat dari sisi teknikal, saham ini sedang menguji resist konsolidasi. Konsolidasi yang mana? Yang ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita menemukan saham yang seperti ini, kita harus tahu bahwa saham ini menunggu breakout terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena ruangnya terbatas, hanya 1%. Ya, agar ruangnya lebih terbuka, dia harus membuka level yang baru, ya, yaitu dengan breakout di atas 2430, potensi upside-nya menjadi lebih besar dan risknya harusnya lebih rendah. Kenapa Anda bisa sell apabila false breakout atau dia balik ke bawah support barunya atau resist yang sebelumnya, gitu ya. Jadi untuk saat ini belum menarik, harus menunggu breakout 2430. Jadi belinya 2440 dengan stop loss di 2400, ya, 2400 dengan TP di 26. Kemudian ekstensi ya, karena ini juga terbentuk sebuah high low. Kalau jangka menengah, TP lanjutannya ada tentunya. Kita tetapi tidak mengambil di 1,6. Kenapa? Karena kecenderungan konsolidasi, jadi sudutnya akan lebih lebar, ya. Jadi kita ambil di 2760 TP keduanya, gitu. Mohon info target penurunan BMRI yang mungkin tercapai dalam jangka menengah. Apakah saat ini sudah confirm terbentuk double bottom? Apakah besar kemungkinan untuk turun lebih dalam lagi dengan kondisi saat ini? Di mana menurut Pak Yef IHSG diperkirakan akan all time high dalam tahun ini? Saya sudah jelaskan kemarin bahwa ketika market all time high, IHSG all time high, tidak selalu saham banking ataupun saham yang lain itu ikut all time high. Ya, kita ambil contoh seperti BRI. Ya, kita ambil contoh ya, sekali lagi kita harus bicara sesuai dengan fakta dan data. Ketika BRI jatuh, ya, IHSG, ya, kita harus lihat ya, IHSG itu all time high, ya, di September 2024. Padahal BRI turun di kuartal kedua 2024. Nah, ini yang kita harus tahu, bahwa apakah ketika nanti market naik kemudian saham BMRI ini juga ikut naik? Belum tentu. Bisa aja saham Prayogo Pangestu yang naik atau saham big caps yang lain yang naik. Tidak selalu saham bankingnya harus naik, tapi ya kita harus berujuk pada teknikal, ya. Kenapa begitu? Kenapa? Ya setiap saham itu sebenarnya punya guidance yang berbeda-beda. Ya, seperti saham ini kan Bank Mandiri ini ya, ini kan double top ya. Di 2024 akhir itu sudah terkonfirmasi ya, ini ya Desember 2024 ya. Waktu itu kita sudah bahas juga bahwa saham ini perlahan akan mengikuti Bank BRI ya untuk mengalami perlemahan, dan secara teknikal saham ini saya bilang belum bisa dikatakan double bottom. Kenapa begitu? Karena double bottom itu setidaknya dia harus menaik di 0,6 dari wave terakhirnya. Misalkan 0,6 ini nanti dicapai, itu pun masih ada probabilitas 50-50 ya, 50-50 untuk dia konsolidasi juga. Ya. Gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan misalkan sekarang ini apalagi belum. Dia naik ke 0,2 atau 0,3 aja belum. Karena itu 0,3 DCB. DCB itu bisa aja naik untuk turun lebih dalam. Gitu ya. Jadi sementara ini saya belum katakan saham ini membentuk sebuah pola double bottom. Berpotensi iya, tetapi belum terkonfirmasi. Konfirmasinya sangat jauh di atas 5.700. Ini ada neckline. Kalau misalkan dia benar-benar membentuk sebuah bola bottom. Tetapi apabila 0,6 sudah tercapai, ya, probabilitas 50-50 itu menjadi membesar menjadi 75% dia membentuk sebuah pola double bottom. Ya. Kenapa begitu? Karena di sini terbentuk sebuah high low dengan catatan tidak turun lebih dalam prosesnya, tidak turun ke bawah 4.500. Ya, perlu diingat Bank Mandiri masih memiliki target turun di 0,6 di 4.000 sampai dengan 3.900. Kami akan pukul rata seperti yang terjadi di saham BRI. Terkait kena apa enggak saya tidak peduli, tapi itulah targetnya. Ya, jadi perlu diingat itu. Dan target yang saya sampaikan ini tidak harus tercapai karena ini adalah best price. Seperti BRI ketika kita pasang target di 2024 awal, saya juga tidak tahu dan tidak dapat memastikan bahwa saham tersebut akan turun ke sana atau tidak. Tetapi saya memiliki keyakinan dengan analisa kami, ya itu akan ke sana dan kebetulan bahkan lebih. Itu yang seperti yang mungkin Anda juga lihat, gitu ya. Bukan berarti kami yang membuat ya, bukan. Tentu saja sangat tidak mungkin kami yang membuatnya, gitu ya. Karena saham big caps itu kan
membutuhkan barang yang banyak sekali dan juga modal yang sangat besar gitu ya untuk membuat bergeraknya sebuah saham itu sesuai dengan keinginan kita, itu hampir tidak mungkin untuk dilakukan oleh investor ataupun trader besar secara personal ataupun secara individual gitu ya. Itu pasti akan dilakukan oleh big fund yang itu konsorsium dan sebagainya ya, yang itu dananya sangat-sangat besar. Jadi kalau misalkan kita memprediksi BRI turun ke sana, Bank Mandiri turun ke sana, itu murni itu adalah analisa, bukanlah sebuah kita yang membuat ya. Gitu, oke. Kami pun juga tidak terafiliasi dengan siapapun untuk membuat analisa atau prediksi seperti itu ya. Jadi murni apa yang ditanya yang saya jawab apa adanya gitu ya. Oke. Jadi IHSG all time high belum tentu Bank Mandiri juga ikut naik. Ya. Itu mungkin naik tetapi tidak membuat saham BMRI mungkin uptrend, tapi kita akan lihat nanti seperti apa ya. Menurut saya sih masih memungkinkan untuk saham Bank Mandiri berproses ya untuk turun ke target tadi. Sementara ini seperti itu, Pak. Oke. Lanjut ya. Untuk saham PTBA apakah baik untuk invest jangka panjang di harga sekarang, Pak? Menurut saya belum ya. Karena apa? Karena batubara belum di siklus naik. Jadi patokan kami bukan harga dari sebuah saham, tetapi kita harus mengacu pada siklus yang terjadi pada saham ini. Misalkan siklus naik yang terjadi di 2020 saat pandemi, kita rekomendasikan saham United Tractor, kita investasi di saham Adaro saat itu ya. Gitu, kita rekomendasikan saham batubara yang lain seperti banyak ya, United Tractor, kemudian Adaro, Toba dan lain-lain. Kenapa? Karena siklus batubaranya naik. Ya, ketika siklusnya masih turun ya, kita mencari investasi yang lain, kita mencari peluang di saham yang lain. Untuk saham-saham komoditas batubara ataupun yang terkait, kita hanya trading only ya. Kalau investasi itu kan berbeda. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Siang Pak Yev, apakah saham EMTK layak buat invest? Jika layak, best buy-nya di berapa? Sudah pernah saya bahas, EMTEK bukan tipe kami. Ya, kenapa? Karena dia tidak stabil dan memang dia wajar tidak stabil karena dia holding. Kalau dia holding ya wajar ya, naik dan turunnya disebabkan oleh anak usaha yang ada di dalamnya ya toh. Jadi ini bukan tipe kami. Seperti Saratoga pun ya, jadi ini tidak stabil ya Pak. Jadi ini secara kinerja tentunya kan screener kami itu by data ya. Kalau datanya seperti ini tentu saja tidak masuk ya, tidak stabil. Bukan berarti tidak tumbuh, ini tumbuhnya tidak wajar Pak ya, gitu, tidak wajar. Dan ini menurut saya yang tidak wajar itu pandangan kami, tetapi ini terjadi di saham MTEK itu sangat wajar. Kenapa? Karena di holding, tetapi ini pertumbuhannya tidak wajar di kacamata kami, di screener kami, sehingga tidak akan masuk ke dalam list saham yang menarik untuk investasi gitu ya. Dan Anda boleh berbeda, Anda boleh investasi di sini, tetapi kami tidak merekomendasikan gitu ya, perlu dipahami seperti itu. Nah, kenapa ya ini tidak stabil ya gitu. Dan ini lihat ya kinerja tahunannya ya, dan ini kita tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena ini akan sangat sulit untuk kita mengestimasikan, padahal pertanggungan jawaban kami adalah estimasi kami harus tercapai, paling tidak mendekati estimasi. Dan apabila kita melihat secara data, ini akan sangat sulit ya gitu, sangat sulit untuk diperkirakan gitu ya. Kita mencari yang gampang-gampang aja lah, yang dihitung ya, yang susah-susah biar yang lain aja di sana gitu. Kita yang cari yang gampang-gampang aja kok profit juga kok ya gitu. Jadi kalau untuk MTEK saat ini trading only ya. Oke, lanjut. Malam Pak F, tolong bahas saham PSAT. Apakah boleh beli di harga sekarang atau bagusnya beli di harga berapa untuk investasi? Makasih Pak F, sehat selalu. Oke, untuk investasi ya, semoga ada datanya ya. Oke, kalau nggak ada datanya saya no comment ya, seperti biasanya nggak ada datanya. Jadi saya harus berkata apa adanya, nggak boleh merekomendasikan kalau nggak ada datanya. Kita nggak bisa menganalisa ya, kita tidak merekomendasikan. Rekomendasi kami harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya di TradingView, ya saya mohon maaf no comment. Untuk investasi itu kan komitmen jangka panjang, kita tidak boleh asal-asalan ya, kita harus bisa
mempertanggungan datanya itu bisa dilihat atau tidak ya, diproyeksikan bisa atau tidak, begitu ya Pak. Jadi ini belum bisa saya komentari sementara ini ya, selama tidak ada datanya. Baik, sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali, semoga besok di kesempatan selanjutnya bisa saya bahas. Dan semoga apa yang saya bahas di F-Talk malam ini ataupun di F-Talk sebelumnya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dapat berguna untuk Bapak Ibu semua. Apabila mungkin ada yang mungkin kurang cocok, silahkan diabaikan ya, tidak harus sama, tidak ada kebenaran mutlak di sini ya. Anda boleh mengkritisi, boleh menambahkan, boleh berbeda pendapat, boleh, dan itu sah, boleh. Anda memiliki metodologi yang lain, boleh ya, selama itu menguntungkan Anda, pakai ya gitu. Tetapi ya saya harus sampaikan, kalau Anda bertanya pada saya, berarti saya harus menjawab sesuai dengan apa yang saya pakai, apa yang kami gunakan ya. Itu supaya kita saling menghormati ya, berbeda pandangan dan saling menghormati ya. Itu saja sementara ini untuk saya baca-baca di komentar, semuanya respect dan sama-sama menghormati. Kita sama-sama tujuan kita tidak untuk berdebat ya, tujuan kita untuk mencari peluang dan mencari profit ya. Kita sepakat di situ dan saya mencoba untuk membantu di situ, tidak ada maksud apapun di sini. Saya luangkan waktu saya yang hanya sedikit dan sisa energi ini mungkin sangat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dapat saya lakukan ataupun saya sampaikan di F-Talk ini. Mohon dimaklumi, mohon diterima dengan positif ya. Yang mungkin Anda mungkin tidak cocok, silahkan diabaikan saja. Terima kasih untuk F-Talk malam ini yang sudah menonton. Selamat malam dan selamat beristirahat.